Ya mungkin ini penutup, kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal, kita berusaha berimbang ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di email. Silahkan Bapak menyampaikan apa terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat viral, terutama tentang tuduhan-tuduhan terhadap Bapak. Jadi begini, Indonesia harusnya belajar mendengar, bukan dari tempat-tempat hoax. Belajar kalau apa-apa itu tanya ke orangnya. Saya setiap hari nge-zoom di sini, ya belajar tanya. Ketika ada orang yang aneh, yang berbeda dengan Anda, jangan langsung dibilang penistaan atau dimusuhi. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita biasa dengan berbeda-beda tetapi bisa satu. Tetapi kalau ini kan namanya Anda memaksa kita untuk tidak berbeda supaya bisa bersatu. Tangkaplah pesan dari suara kenabian saya. Tangkaplah pesan ini, suara kenabian ini. Tangkap. Mengapa saya berbicara dengan keras? Kalau saya nggak bicara dengan keras, siapa yang mau dengar? Lagi pula, siapa yang membuat saya, yang memberi saya 1 juta toa sekarang? Kan wartawan. Kalian semua yang ngasih saya toa kan. Coba kalau kalian nggak ngapa-ngapain saya, ya udah nggak didengar juga toh. Tetapi akhirnya suara saya yang keras ini, walaupun saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya, saya tadinya khawatir setengah mati, tapi setelah saya dapat wahyu saya baru sadar ternyata Polri bermaksud baik. Ya, tadinya saya khawatir setengah mati, Pak. Khawatir setengah mati, saya yakin. Makanya saya tiap hari nge-zoom, Pak. Nah, nge-zoom pun saya serba salah juga. Tampil terus dikira nantang, nggak tampil dikira kabur. Tetapi saya butuh update kepada keluarga saya masih baik-baik saja. Nah, suara kenabian ini didengarkan, nah, teman-teman. Hari ini semua, ya cintailah Indonesia. Sekarang saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan keluarga saya meninggal pun saya nggak bisa pulang. Itu harga yang harus saya bayar. Saya tidak mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bisa mengampuni saya dan menerima setelah mengerti pesan ini. Mungkin pemerintah bisa mengampuni secara hukum, tetapi tetap ada orang-orang yang pendek akal dan yang beragama, ilmunya tinggi tapi pemahaman ketuhanannya rendah. Tetap ada, sehingga saya tidak bisa. Itu harganya saya yang harus saya bayar. Kalau Anda bilang saya pengkhianat, komunis, saya sudah katakan berkali-kali ya bahwa keluarga saya dulu anti dengan Partai Komunis Cina. Kami lari ke Indonesia dulu, nenek moyang saya karena lari dari Partai Komunis Cina. Ayah saya pun berseberangan dengan PKI. Justru PKI itu berasal dari Islam-Islam yang saleh, atau santri-santri yang saleh, bukan dari pendeta-pendeta Kristen. Jadi saya kira itulah Pak yang harus dimengerti Indonesia, belajar berbineka yang benar.